Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menyelesaikan sebuah kasus dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional dengan menggunakan lembar kerja Excel atau spreadsheet berisi data dan pengolahan data. Nah, data di sini saya ambil dari situs SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, dengan situsnya adalah https _SIPSN dan seterusnya. Di sini kita akan mengetahui wilayah yang saya ambil adalah Provinsi Aceh, Bali, dan Papua yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Melalui data tersebut nanti akan ada beberapa kriteria atau beberapa permintaan. Di antara yang pertama adalah nanti diminta untuk menentukan berapa jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Kedua, berapa rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun. Ketiga, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun. Yang keempat, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun. Yang kelima, seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Dan yang keenam, diminta untuk menampilkan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan. Nah, baik, terima kasih. Berikutnya dari data tersebut, mari kita lihat bagaimana prosesnya. Dan di sini saya akan menggunakan pivot table. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu tabel ini. Setelah diblok, kemudian pilih insert, kemudian pilih pivot table, dan pilih pivot table, kita pilih new set dan OK. Maka kita akan ditempatkan di sheet yang baru. Kemudian kita menentukan ininya dengan cara memilih mana-mana saja yang akan kita tempatkan. Yang pertama itu pilih provinsi. Provinsi ini kita letakkan di kolom, kemudian tahun. Untuk tahun kita letakkan di row label, dan sampah tahunan kita letakkan di values. Nah, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ya, dari sini kemudian kita bisa mengetahui jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Contohnya di tahun 2019 Aceh dengan total 25, sebentar, ini saya buat ini terlebih dahulu. Nah, seperti tahun 2019 Provinsi Aceh timbulan sampahnya mencapai 254.831, kemudian Bali 797.721, dan Papua 113.444 dengan total 1.165.996. Berikut tahun-tahun yang lalu berikutnya. Kemudian, berapakah rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahunan? Untuk mengetahui berapa rata-ratanya, maka kita menggunakan rumus sama dengan average kurung, kita sorot, tutup kurung, enter, dan kita copy saja. Nah, ini adalah rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun. Untuk Aceh timbulan sampahnya sekitar 347.903,
Bali 874, 786, dan Papua adalah 133, 427. Kemudian, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun? Maka kita bisa menggunakan rumus maksimum. Kita gunakan di sini max, buka kurung, kita sorot yang rata-ratanya saja, tutup kurung, enter, ya. Kemudian yang paling bawah, kemudian pernyataan berikutnya adalah provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun, maka kita gunakan minimum sama dengan min, sorot rata-ratanya, enter. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun dengan menilai 874, 786, maka kita bisa mengetahui bahwa provinsi yang paling banyak timbulan sampahnya adalah Provinsi Bali sebesar 874.786. Sementara provinsi yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun adalah Provinsi Papua dengan nilai 133.427. Kemudian seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun? Dari tabel ini, maka kita akan membuat tabelnya dengan cara blok terlebih dahulu data atau tabel tersebut. Setelah kita blok, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih grafiknya, dan saya pilih line di sini. Saya pilih yang nomor 1. Nah, ini bentuknya. Kemudian tentukan pilihan yang lain yang ada kriterianya. Kemudian saya ganti ini biar tampak kelihatan menunya dan gambar grafiknya. Kemudian dari catnya ini kita ganti catnya dengan nama grafik timbulan sampah. Tiga provinsi di Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kecilkan. Oke. Ini secara grafiknya sudah jadi, kita tinggal letakkan di bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tampilkan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan. Kategori provinsi hijau jika rata-rata timbulan sampah tahunan kurang dari 100.000 ton. Kemudian kategori provinsi orange jika rata-rata timbulan sampah tahunan lebih besar dari 100.000 dan lebih kecil sama dengan 700.000 ton. Dan kategori provinsi merah jika rata-rata timbulan sampah tahunan lebih dari 700.000 ton. Ya, dari situ maka kita bisa gunakan menu conditional formatting, pilih new rule, kemudian pilih format only the cell then content, kemudian kita pilih less than, kita ketik di sini 100.000 dan kita pilih warnanya hijau. Oke. Kemudian kita buat lagi kondisi yang kedua, nyuruh lagi, kemudian pilih format only. Kita di sini ada between ya, di between antara lebih besar dari 100.000 dan sampai 700.000 dengan orange. Oke, dan
Oke, dan satu kondisi lagi, nyuruh, kemudian pilih less than. Di sini kita pilih less greater than or equal to. Itu lebih besar sama dengan 700.000. Kita pilih warna merah. Oke. Nah, ini sudah ditentukan kategorisasi visualisasi. Dia akan berwarna orange kalau dia bernilai antara 100 sampai lebih kecil dari 700, dan akan berwarna merah jika timbulan sampahnya melebihi dari 700.000 ton. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk tugas tentang menyelesaikan sebuah kasus dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.